Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamari TV? Senang saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date Berikan Info Terkini. Dan pemirsa, seperti biasa, kami akan memberikan informasi yang ter-up to date dan pastinya sangat menarik untuk kita perbincangkan. Pemirsa, tentunya mengenai COVID-19 ini sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pemirsa di rumah yang nantinya akan kita tuntaskan atau kita tanyakan kepada narasumber yang begitu luar biasa sekali. Dan narasumber kita hari ini yang pertama ada Bapak Cikwi SKM Menkes, merupakan Ketua Gugus Tugas Tim Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Lubuk Linggau dan juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Pak Cikwi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, selamat pagi, Assalamualaikum untuk pemirsa semua Kota Lubuk Linggau dan dimanapun berada. Baik, terima kasih. Dan narasumber kita yang kedua ada Dr. Janita Sri Apurba, merupakan juru bicara COVID-19 Kota Lubuk Linggau. Dokter, bagaimana kabarnya? Baik, kabar saya luar biasa, Mak Nyus. Wah, tetap semangat ya. Tetap semangat. Meskipun wabah COVID-19 ini mungkin sudah tersebar yang tidak mengenakan ya dokter ya. Luar biasa. Baik. Nah, dan pemirsa di rumah, tentunya hari ini kita akan membahas tentang tentunya terkait penyebaran COVID-19 di Kota Lubuk Linggau. Baik, dokter Pak Cikwi dan juga dokter Janita. Saya mewakili dari para masyarakat dan juga pemirsa di rumah. Sebenarnya COVID-19 ini mungkin bisa diceritakan sedikit asal mulanya ini dari mana nih dokter? Baik, COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease yang dikeluarkan yang terekspos tahun 2019. Baik. Kemudian kota yang pertama kali terdeteksi adalah kota Wuhan di negeri Cina. Selanjutnya mereka adalah satu famili virus yang sama dengan virus influenza dan biasanya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun tanggal 31 Desember 2019 sudah dinyatakan ditularkan melalui manusia ke manusia. Sehingga saat ini kita ketahui bahwa pandemi terjadi di dunia. Baik, jadi memang benar-benar ini virus sudah mendunia sekali ya dokter ya. Dan kita sih selalu berharap tentunya virus ini tidak sampai ke Lubuk Linggau. Kalaupun sampai tidak ada yang positif ya, semua harus negatif. Baik Pak Cikwi, mungkin Pak Cikwi sering sekali dihubungi dari beberapa media terkait sekarang media ini banyak sekali yang mengangkat, yaitu ada beberapa yang ODP, ada yang sudah PDP. Nah, dan termasuk ini ada juga beberapa media yang telah mengangkat bahwasanya ada beberapa di Kota Lubuk Linggau ini, beberapa masyarakat Lubuk Linggau ini sudah ada yang masuk dalam ODP, PDP dan sebagainya. Mungkin Dokter Janita sebagai jubir nih, ini benar atau tidak nih media itu? Maksudnya pernyataan daripada media itu, dokter? Baik, untuk Kota Lubuk Linggau saya luruskan dulu. Baik. Bukan ODP, ODP, baik. dan PDP. ODP itu adalah orang dalam pemantauan. PDP, pasien dalam pengawasan. Siapa yang bisa dikategorikan menjadi ODP dan siapa yang dijadikan menjadi PDP? ODP adalah orang yang memiliki gejala. Pertama, apakah dia demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam, punya sakit, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan bahkan sesak napas. Itu adalah gejalanya. Kalau dia sudah memiliki gejala dari salah satu, diikuti. Dan diikuti artinya harus disertai dengan riwayat perjalanan ke negara terjangkit ataupun kota terjangkit di Indonesia yang memiliki kasus transmisi lokal atau sudah ditular di daerah itu dewek, bukan berasal dari daerah lain. Contohnya seperti riwayat dari Jakarta, riwayat dari Solo, riwayat dari Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Depok, dan sebagainya. Nah, untuk wilayah kota-kota
yang memiliki penularan lokal di daerahnya bisa kita lihat di infeksiemerging.co.id. Setiap hari berubah. Jadi bukan berasal dari luar kota. Misalnya Palembang. Palembang dia ditularkan bukan dari orang Palembang. Sehingga kota Palembang bukan wilayah transmisi lokal. Kemudian kedua adalah punya riwayat kontak dengan pasien PDP positif yang disebut konfirmasi, kasus konfirmasi, atau dia adalah petugas kesehatan yang merawat pasien, atau dia adalah orang yang berkunjung ke rumah sakit, ke tempat perawatan pasien tersebut dengan jarak 1 meter, atau riwayat bepergian dengan orang yang positif di kendaraan, baik bandara, pesawat, mobil, kereta api. Setiap jarak 1 meter dia boleh melaporkan. Dan satu lagi kriterianya, tidak ada penyakit lain yang meyakinkan klinis. Jadi saya ulangi, seperti ini ODP. ODP saya misalkan seorang yang datang dari Jakarta, saya batuk, pilek, dan saya tidak memiliki penyakit lain, maka saya disebut sebagai ODP. Untuk PDP, PDP disertai dengan kepanjangan dari pasien dalam pengawasan. Artinya dia sudah memiliki riwayat penyakit, gejala yang saya sebutkan tadi, tidak lagi hanya demam, tidak lagi hanya sakit tenggorokan, batuk, pilek, tapi sudah sesak napas. Misalnya orang yang nafasnya lebih dari 30 kali per menit, atau dia sudah sulit bernafas tanpa bantuan oksigen. Dan jangan lupa dia harus memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau daerah yang sudah melaporkan transmisi lokal, dan dia tidak punya penyakit lain. Biasanya penyakit itu harus disebutkan, apakah dia diabetes, apakah dia jantung, TBC, bronkitis, dan lain-lainnya. Jadi saya ulangi, orang dalam pemantauan adalah orang yang memiliki gejala dan riwayat perjalanan serta kontak erat dan tidak punya penyakit lain. Mungkin itu sederhananya. Baik, waduh luar biasa sekali, dan pemirsa di rumah tentunya mungkin sudah jelas ya apa itu ODP dan juga itu PDP. Baik dokter, masih ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, tapi nanti kita pengen sejenak tanya dokter dan juga Pak Ciwi boleh. Dan pemirsa di rumah tetaplah bersama kami di Update Berikan Info Terkini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date Berikan Info Terkini. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Cikwi SKM MKes dan juga Ibu Dr. Jenita Sri Apurba. Baik, dokter, saya masih tertarik membahas masalah status daripada pasien yang sudah
status pasien ODP, kemudian naik lagi menjadi status PDP. Nah, kalau status PDP ini naik lagi, jadi statusnya apa lagi nih dokter? Jadi status-status apa aja nih sebenarnya selain ODP dan juga PDP? Kepada seluruh masyarakat, sebenarnya dalam COVID-19 ada beberapa kategori. Yang pertama, kita lihat akan saya sampaikan adalah, pertama adalah pelaku perjalanan dari negara terjangkit atau kota terjangkit. Baik. Itu yang kita sebut sebagai orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala atau Dia OTG? OTG. Baik. Jadi dia adalah orang yang akan ditelusur. Puskesmas akan mengambil datanya dan akan dihubungi selama 14 hari dan disarankan untuk isolasi mandiri di rumahnya. Kemudian kriteria kedua tadi, kategori kedua adalah ODP, di mana ODP itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka sudah memiliki gejala selain sesak napas dan membutuhkan rumah sakit. Selanjutnya adalah PDP. PDP, pasien dalam pengawasan, dia harus diisolasi di rumah sakit apabila dia sudah gejalanya membutuhkan ventilator ataupun penyakitnya sudah berat. Misal, dia disertai dengan penyakit jantung, diabetes, dia butuh pengawasan sekali. Sehingga PDP itu harus diisolasi di rumah sakit. Namun, apabila PDP itu dia akan diperiksa oleh rumah sakit melalui pemeriksaan lanjutannya, yang bisa mereka lakukan akan mereka lakukan di Rumah Sakit Kota Lubuk Linggau. Saat ini kita hanya masih bisa melanjutkan pemeriksaan melalui darah dan juga melalui ronsen. Untuk mengambil swab hanya dilakukan di tempat-tempat yang sudah ada. Satu-satunya di Indonesia adalah Litbangkes. Dan saat ini sesuai edaran bisa dilakukan di balai-balai yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sedang dalam proses persiapan. PDP itu bisa akan menjadi kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi bisa positif. PDP juga bisa negatif seperti yang ada di Kota Lubuk Linggau. Dia sudah selesai dalam pengawasan dan saat ini dalam keadaan sehat. Mungkin itu. Baik, jadi alhamdulillah sampai saat ini dokter ya, di Lubuk Linggau itu tidak ada kategori yang negatif ya. Jadi tidak positif ada, mungkin maksudnya. Positif, iya. Baik, okay. Nah saya mau berbicara kepada Bapak Cikwi. Pak Cikwi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, upaya-upaya apa aja nih sudah kita lakukan tentunya untuk menjadikan Lubuk Linggau ini tetap waspada gitu, karena masyarakat ini benar-benar bisa dikatakan parnoan dokter, termasuk saya sendiri tidak menutup kemungkinan. Jujur saya ketika ada orang yang baru datang nih, teman saya yang baru balik dari luar, saya parnoan sendiri dok, waduh kamu harus lapor dulu deh, kamu cek dulu deh ini gimana, tapi dia merasa saya tidak ada gejala loh Iqbal, saya tidak ada masalah, ini bagaimana dokter? Ya jadi terima kasih ya. Jadi sekarang ini Pak Iqbal ya, Mas Iqbal, sekarang sudah nambah ya. Mungkin sebentar lagi kita buka rumah sakit jiwa kali ya. Karena sudah saking banyak ini orang paranoid gitu ya. Benar sekali. Iya, jadi makasih ya. Pertama tentu kita akan bicara di awal-awal ya, bahwa ketika kita mendengar ada virus corona jauh hari di Desember 2019 ya, saya bersama Dr. Jen ya sudah membicarakan ini, kemudian kita di sekitar pertengahan Januari kita sudah melakukan rapat dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit dan instansi terkait ya. Ada bandara, ada orang KKP ya, kantor kesehatan pelabuhan. Nah, dalam rangka apa? Kita menyiapkan segala sesuatunya, apa yang harus kita siapkan ketika suatu saat nanti, walaupun waktu itu masih jauh ya, Indonesia belum ada apa-apanya, kita sudah siapkan. Kemudian di tanggal berikutnya kita sudah membuat screening di bandara ya.
di Januari juga akhir ya, 12 Februari ya 12 Februari kita sudah melakukan screening di bandara. Nah waktu itu karena bandara itu di wilayahnya Puskesmas Citra Medika ya, kita manfaatkan petugas dari Citra Medika bekerja sama sama IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia cabang Lubuk Linggau. Jadi seketika itu juga kita menggunakan termogan ya untuk memeriksa kedatangan di bandara, baik itu dari dari Jakarta, luar negeri ya, kemudian juga dari Kota Palembang. Nah, kemudian itu selanjutnya kami juga melakukan ya tingkat Kota Lubuk Linggau, kalau dulu namanya tim gerak cepat ya, kita langsung melaksanakan rapat bersama Kota Lubuk Linggau dihadiri oleh Bapak Wali Kota ya, Bapak Haji SM Prana Sohe ya, kemudian forum komunikasi pimpinan daerah Kota Lubuk Linggau. Di situ juga ada hadir Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian Ibu Kajari, Ketua DPRD, semua hadir ketika itu dan mengumpulkan semua instansi terkait, rumah sakit, kemudian seluruh kepala OPD, seluruh camat ya, dan kita sampaikan tentang corona ini, dan kebetulan Dr. Jen kita mintakan untuk mensosialisasikan ya apa definisi dari corona ini, termasuk tadi yang beliau sampaikan itu sudah kita sampaikan langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah selanjutnya kita membentuk namanya gugus tugas. Nah itulah makanya saya kebetulan juga saya ditunjuk jadi ketua gugus tugas itu. Nah demikian Pak Iqbal sementara ini. Nah selanjutnya kita langkah selanjutnya melihat ya kota Indonesia sudah banyak kasus dan sebagainya, kita langsung bersama Pak Wali ya sigap aksi ya, habis rapat kita langsung melaksanakan desinfektan, kemudian sudah 4 malam ini ya kita bersama Kodim, bersama Polres, kemudian Damkar ya, kita melakukan desinfektan seluruh jajaran jalan ya sekota Lubuk Linggau ini. Dan siang hari kita melakukan desinfektan di seluruh kantor-kantor ya, kantor pemerintah, lurah, camat, puskesmas, pustu ya, rumah ibadah ya, seluruh fasilitas umum. Dan sekaligus juga kita mensosialisasikan tentang bahaya corona ini ya, diantaranya kita sampaikan bahwa yang pertama kita harus ya dibiasakan untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau ini berada di rumah. Ya, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Kemudian yang kedua juga instruksi dari Bapak Kapolri ya tentang menghindari keramaian ya. Benar, Pak. Tentu sudah tersosialisasi dan kita sudah tempel-tempel juga di kantor-kantor lurah dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga kita usahakan mereka ya yang tadi dikatakan Dr. Jen, orang-orang yang berasal atau riwayat perjalanan baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri, apalagi daerah-daerah yang sudah dinyatakan terkonfirmasi ya kasus positif corona ya, untuk melapor. Nah, dan kita sudah sebarkan juga penanganan kita ya Dr. Jen ya, call center kita juga ada. Kemudian silahkan penanganannya, SOP-nya kita sampaikan ya. Jadi kami juga sampaikan SOP yang ada di Kota Lubuk Linggau ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jen, ada OTG, ada ODP, ada PDP, ada konfirmasi. Nah, kami sudah sosialisasikan kemana-mana ya. Itu Pak Iqbal. Baik. Nah, dan tentunya mungkin pemirsa di rumah sudah sangat jelas ya. Jadi bahasanya kalau misalkan ada keluarga kita yang baru datang ya Pak ya, ada juga yang baru, mungkin kita tidak bisa menutup kemungkinan dokter ya. Karena keluarga kita yang di sana juga ketakutan. Mereka ingin ketemu sama orang tua, mereka balik. Tapi ketika memang tidak ada gejala, ya saya rasa kita tidak perlu harus parno untuk waduh langsung lapor ini ke RT, ini ke sana. Tapi memang tetap kalau misalkan memang mungkin kita juga sadar
sadar diri dokter ya. Kalau memang kita memang berasal dari daerah yang mungkin sudah terkonfirmasi, kita juga harus laporan dan juga harus lapor. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga diri ya, mengisolasi mandiri. Baik. Nah, jadi saya sampaikan saja tambahan Pak Iqbal ya. Masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya jangan takut dengan kedatangan orang, misalnya waduh ini gawat nih, orang dari Thailand gawat nih sampai viral di mana-mana. Kita juga sibuk nih Bu Dokter ya, ya ditanya tentang apa yang terjadi ini ternyata hoax, ya kan? Bahkan ya melalui Silam Pahari TV ini kami sampaikan juga kepada warga Linggau, jangan percaya dengan medsos yang sumbernya nggak jelas. Ya, jadi kalau Dinas Kesehatan atau tentang COVID-19 di Lubuk Linggau ini ya ada Kominfo, boleh dilihat sosialisasi dan kegiatan dan sebagainya apa yang terjadi, termasuk press release ya yang terjadi di Kota Lubuk Linggau ini. Kita setiap hari jam berapa Bu Dokter? Jam 12 ya? 12 siang. Jam 12 siang itu update terbaru terus ya. Jadi silakan masyarakat Kota Linggau bisa lihat. Nggak usah percaya yang macam-macam, ya kan? Benar. Ada itu demam sana kejang-kejang Pak, nacaknya corona. Nah, ya. Jadi sekali lagi itu. Nah, perlu saya tekankan juga melalui media Silam Pahari TV ini, masyarakat Kota Linggau itu ya tenang saja. Tidak semua orang yang batuk, pilek, ya baru demam, antar ke rumah sakit, ya kan? Antar ke rumah sakit, saking takutnya. Jadi kita sudah punya SOP, ya, sudah ada prosedurnya. Siapa orang yang harus dijemput, siapa orang yang harus diobat ke rumah sakit dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter tanda-tandanya apa, penanganannya apa, ya. Jadi tenang saja, ya masyarakat, jangan sampai nanti ya gaduh, ya malah sakit. Karena salah satu sumber penyakit itu adalah stres. Benar ya, stres dia tidak mau makan. Iya, benar. Dia tidak mau makan, daya tahan tubuh lemah. Imunnya rendah. Gampang dong diserang oleh si corona. Kan gitu ya Bu Dokter ya. Oke, makasih. Nah, jadi pemirsa di rumah ya, kita tetap harus mawas diri juga ya. Dokter dan juga Pak Cikwi. Kalau untuk kesiapan rumah sakit nih, ya ini juga mungkin saya perlu tanyakan. Kesiapan rumah sakit ini apakah sudah siap atau belum? Tapi nanti jangan dijawab dulu. Ya, kita pending sejenak tentunya karena ada yang mau lewat. Dan pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Up to Date Berikan Info Terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date Berikan Info Terkini, dan semakin seru aja kayak bilang kita ya Pak Cikwi dan juga Bu Dokter Janita. Baik Pak Cikwi, tadi saya bertanya untuk rumah sakit kita nih kesiapannya sudah berapa persen atau mungkin, dan juga apa ya, kita rumah sakit sudah siap atau belum nih untuk menghadapi pasien-pasien PDP dan mungkin juga yang sudah masuk kategori konfirmasi. Oke, makasih Mas Iqbal ya. Jadi kesiapan kita di Rumah Sakit Kota Lubuk Linggau ini ya insya Allah kita siap ya. Dengan fasilitas yang ada, kita sudah ada. Jadi ada Rumah Sakit Arbunda, Rumah Sakit Seloam, dan Rumah Sakit Siti Aisyah ya. Semua ruangan sudah ada, ruangan isolasi untuk perawatan PDP tadi sudah kita siapkan semua, kemudian APD juga insya Allah sudah siap ya. Nah,
sekali lagi ya masyarakat Kota Lubuk Linggau jangan khawatir, ya silakan ikuti SOP atau prosedur ya, standar operasional prosedur yang sudah kita sosialisasikan melalui Kominfo ya, dan apa-apa yang harus dirujuk, apa-apa yang sudah harus dilakukan diantaranya. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jen ya, saya ulangi kembali. Batasnya sampai ada tanda-tanda tadi ya kan, ada batuk, ada pilek, demam tinggi ya, 38 derajat, kemudian sesak napas. Nah silakan call center kita ada ya, call center nanti disorot aja nanti ya. Kemudian setelah call center itu ditelepon, maka akan diarahkan sesuai dengan alamat kita ya, alamat di mana, maka akan tim puskesmas kita ya yang akan datang ke sana. Dan Bapak Ibu ya pemirsa sekalian, Mas Iqbal ya, perlu pemirsa pahami ya, khususnya masyarakat Kota Linggau dan sekitarnya ya, kalau kedatangan tim COVID kami, kesiagaan COVID-19 ini dari puskesmas itu menggunakan ya alat pelindung diri APD, atau yang diistilahkan oleh masyarakat awam Dr. Jen baju astronot, jangan takut ya, jangan nanti dianggap waduh ini corona, mobil ambulan ya diperiksa bawa suntik, bawa darah ya. Itu sudah protap kami ya. Kalau sekarang kami sudah harus menggunakan APD. Ya. Kalau yang sebelum dulu belum ada kasus corona ya nggak pakai itu ya. Jadi sekarang kita harus melindungi ya dengan menggunakan APD, alat pelindung diri. Jadi jangan takut ya nanti waduh gawat ini ya corona ya. Ya sekali lagi masyarakat Kota Linggau jangan khawatir, jangan takut. Kami bersedia dan siap ya untuk melayani kita semua. Ya. Baik, nah dan baru-baru ini juga pemirsa mungkin sudah sempat viral juga dia di media sosial. Ada video yang menunjukkan bahwasanya ada orang yang menggunakan pakaian APD. Ya. Ini benar-benar membuat resah gitu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu tidak jadi masalah ya dokter ya. Kalau melihat video itu dokter mungkin sudah melihat ini sebenarnya seperti apa ini? Jadi begini ya, masyarakat Lubuk Linggau ya kita pahami bersama Mas Iqbal ya, karena penyakit ini baru pertama kita hadapi. Benar sekali, ini bisa kan? Musibah juga. Musibah. Ya, selama ini kita paling-paling menghadapi DHF, malaria, ya kan? Ya paling-paling ya kalau mau ngejurkan orang pingsan lah paling ya. Waduh. Nah, kalau ini ya memang penyakit khusus ya. Sudah disampaikan oleh Dr. Jen tadi, namanya corona ya, sifatnya menular dari orang ke orang. Yang tadi dari kelelawar tahu-tahu atau binatang, tahu-tahu sejak tanggal 30 Desember udah berubah antar manusia. Nah, penularannya luar biasa, nanti mungkin diperjelas oleh Dr. J. Bukan hanya orang itu positif ya, positif corona lantas menularkan, bisa saja tidak ada gejala-gejala. Maksud saya gejalanya bukan positif, itu kan hasil lab ya. Orang itu tidak ada gejala, pilek enggak, demam enggak, apa-apa enggak, bisa menularkan kepada orang lain. Makanya kita sosialisasikan agar kiranya masyarakat Kota Lubuk Linggau itu sebaiknya fokuskan bekerja dari rumah. Dan pemerintah Kota Lubuk Linggau sudah meneruskan instruksi presiden itu melalui pendidikan ya, Diknas kita ya, kita bukan meliburkan tapi sekolah di rumah, dari rumah. Kemudian bekerja pun Kota Lubuk Linggau ini ASN-nya juga di rumah ya, bekerja dari rumah. Nah, itu salah satu upaya kita. Nah, kita sosialisasikan juga kepada masyarakat agar mereka banyak di rumah. Benar sekali. Nah, kemudian kalaupun tidak bisa mencegah, harus datang, misalnya ada orang meninggal dan lain sebagainya, itu harus duduknya minimal 1 meter. Kenapa kok minimal 1 meter ini? Karena ketika orang misalnya yang membawa virus itu bersin atau air liurnya lompat ya, mencerat ya, diperkirakan 1 meter minimal. Boleh 2 meter, boleh 5 meter, bagus.
Minimal lah 1 Yang meter. penting minimal buat 1 meter. tempatnya ya Pak. Iya. Iya. disesuaikan, ya. Nah, seruan kita juga ya tadi Mas Iqbal sampaikan banyak nih ya warga yang pada datang, anaknya yang kuliah dari Jawa. Iya, Sampaikan Bu Jen tadi bahwa mereka sudah pandemis ya, sudah ada kasus-kasus corona kayak Jakarta, Depok, Tangerang. Bekasi, Tangerang, bahkan Solo, bahkan Jogja ya kan. Nah, jadi himbauan kita kepada mereka yang pulang ini ya bukan berarti pulang nih libur. Iya, Ya. Apalagi menggunakan kesempatan gini, ayo kita makan-makan kumpul reuni. Jumlah 20 30 dempet-dempet. Ini bahaya. Tidak menutup kemungkinan kita tidak paranoid, tetapi berdasarkan teori yang mereka ini kan bisa saja yang pulang dari Jogja, dari pulang ini membawa virus. Ya kan. Nah, membawa virus ini bagi mereka tidak Masalah. ini tidak masalah, belum ada gejala dan sebagainya. Nah, menular kepada masyarakat kita. Ini himbauan kita kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau ya. Mohon sekali, dan hingga saat ini dunia ini kasus dunia itu satu-satunya pencegahan yang terbaik adalah kita banyak di rumah, tidak keluar rumah kecuali hal yang penting, dan duduk atau jaga jarak ya, namanya social distancing ya. Iya. Oke, kalau sekarang namanya physical distancing. Ya. Tubuh Tidak nggak bersentuhan, nyentuh, termasuk bersalaman pun bersalaman pun tidak. Baik. Jadi nanti jangan heran kalau orang-orang kita pejabat termasuk Pak Wali ya tidak mau salaman karena memang kita jaga jarak. Iya, karena memang menunjukkan social distancing tadi. Iya, ya. betul. Oke. Membiasakan. Membiasakan. Memang sulit ya. Benar. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah ini khususnya untuk para mahasiswa dan juga pelajar ya, jangan sekali-sekali menyempatkan diri untuk berkumpul karena sekolahnya diminta untuk belajar di rumah. Betul. Ya. Jadi ini membuat kalian merasa, waduh aku bebas gitu ya. Tidak, tapi tetaplah berdiam diri di rumah. Betul. Dan pastinya dengan menjaga diri sendiri ya. Okay. Baik dokter. Nah, kalau untuk dokter Janita, dokter kalau untuk saat ini nih ya, untuk saat ini perkembangan daripada status pasien kita atau status warga kita, apakah semakin hari semakin berkembang untuk status yang dari ODP ya? Pertama OTG, ODP dan PDP. Apakah semakin hari semakin berkembang atau tidak ada sama sekali ini? Baik, dari sejak kemarin status kita itu bertambah. Baik. Karena mulai dari OTG, mulai dari kita rilis pertama itu dari 112. Baik. Sekarang ini sampai kemarin, karena kita belum rilis ya untuk hari ini. Iya. Jadi kemarin tanggal 26 Maret kita ada OTG orang yang ditelusuri memiliki resiko 125. Baik. Nah, kemudian ODP-nya ada 11 dan PDP selesai pengawasan 1. Baik. Dan status PDP ini satu orang ini selesai pengawasan artinya sehat dan berakhir. Yes. Dan ini artinya Lubuk Linggau tidak ada PDP, bersih dari PDP. Baik. Dan kita berharap untuk pasien ODP juga tidak naik tingkatannya menjadi PDP ya. Dan kita selalu berdoa ya dokter ya. Baik. Dan aduh ini asik banget ya ngobrol ternyata bahas COVID-19, tapi kita pending lagi sejenak dan kita akan lanjut lagi untuk pemirsa di rumah. Telah bersama kami hanya di Up to Date berikan info terkini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date Berikan Info Terkini. Baik, Dr. Janita dan juga Bapak Cikwi ya. Tadi kita sudah membahas panjang lebar apa itu COVID-19 dan bagaimana statusnya pasien itu mulai dari OTG, ODP, PDP dan sampai ke konfirmasi. Nah, mungkin pemirsa di rumah sudah pada jelas. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Dr. Janita. Sebagai kita warga, saya pribadi, saya bertanya kepada dokter, saya pribadi dokter ya. Untuk mencegah nih, biar saya terhindar daripada virus corona ini bagaimana dokter? Bagus. Jadi pencegahan itu penting. Pencegahan itu tentunya harus selalu melakukan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik. Apa sih perilaku hidup bersih dan sehat? Yang kita tekankan adalah yang pertama, kita harus memiliki kemauan untuk selalu makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat, makanan bergizi, ya, sesuai dengan porsinya, seperti di piring sehat. Piring sehat itu apa? Sepertiganya lauk pauk, sepertiganya sayur, sepertiganya nasi atau bahan pokok, kemudian sepertiganya buah dan sayur. Jadi ikannya sepertiga, nasinya sepertiga, jangan lebih banyak nasi gitu. Yang pertama itu makanan sehat. Terus kemudian kebiasaan sehat, tidak merokok. Nah, ini dia ini. Karena tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Itu akan mempercepat Anda kena infeksi pada tenggorokan. Baik. Nah, ketiga, membiasakan cuci tangan. Cuci tangan, melakukan apapun sebelum melakukan kegiatan, misal buang air besar dan sesudahnya, sesudah buang air besar, cuci tangan. Sesudah buang air besar maksud saya, cuci tangan. Kemudian sebelum makan dan sesudah makan dan sebelum memegang mata, sesudah memegang mata, hidung, dan mulut. Itu tempat penularan yang paling mudah. Baik. Jadi kebiasaan cuci tangan. Cuci tangannya sudah sering kita share, yaitu 6 langkah. Ya, saya akan ulangi sebentar tentang cuci tangan yang benar berdasarkan WHO. Ambil sabunnya. Baik, ambil sabunnya. Oke, saya akan ambil sabunnya. Iya. Kemudian di air mengalir ya, dipakai sabun, diulas memutar. Baik, 4 kali diulas hitungan, memutar. 1, 2, 3, 4. 4 kali ya. Kemudian dengan punggung tangan kanan dan kiri. Punggung tangan kanan Punggung kiri. tangan dan kiri. Kemudian Baik. sela-sela jari. Sela-sela jari. Sela-sela jari. Kemudian jarinya mengunci. Mengunci. 1, 2, 3, 4. Dan Baik. jempol diputar dan membersihkan, jempol sebelahnya membersihkan sampai Baik. ke lengan, pergelangan lengan tangan. 1, 2, 3, 4. Mm-mm. Kemudian selanjutnya seluruh Baik. jari kuku, seluruh jari kuku, Jariku. dan dibasahi dengan air mengalir. Waktu dibasahi dengan air mengalir pun sama, lakukan seperti itu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan kalau pakai hand sanitizer, biarkan saja kering. Kalau tidak menggunakan hand sanitizer, misalnya pakai sabun, maka dielap dengan tisu. Baik. Sekali pakai, buang. Buang. Gitu. Mungkin itu pertama untuk kebersihan tangan. Selanjutnya adalah etika batuk. Etika batuk itu apa? Jadi batuk yang beretika menggunakan tisu dan masker. Baik. Selain menggunakan tisu dan masker, dan dia ke arah lengan siku. Jadi batuk atau bersin sama ke arah lengan siku. Nah, saya berharap dengan semuanya ini bisa. Yang paling penting adalah tidak mengucek mata, hidung, dan mulut. Itu sulit, tetapi pasti bisa. Selanjutnya, pencegahan selanjutnya adalah harus membersihkan dengan desinfektan tempat-tempat yang kita suka bersin ataupun yang kotor. Selainnya rumah juga harus bersih, tempat kerja harus bersih. Ya bisa kita lihat di website kita di Kominfo dan Dinas Kesehatan bagaimana cara membuat disinfektan. Dilap sampai kering menggunakan kain mop. Kain mop itu kanebo ya. Iya, seperti kanebo. Nah, di sana seperti itu. Bisa berapa lama? Sesudah kita melakukan disinfektan nih, sekarang nih orang pada disinfektan ya. Tidak boleh ruangannya langsung dipakai. Dilap, biarkan 1 jam baru boleh masuk. Baik. Nah, begitu. Kenapa Lubuk Linggau buatnya malam hari sebenarnya ke rumah-rumah orang? Itu karena kita berharap tidak ada manusia. Sebab
apapun disinfektan itu harmful, artinya sebenarnya tidak baik untuk kita. Baik. Namanya juga membunuh kuman. Nah, ya, artinya kuman aja terbunuh kulit kita ya. Itu maksud saya itu pencegahan. Iya. Lakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan berolahraga. Ini yang paling penting. Ya, berolahraga jangan lupa, nggak ada COVID pun harus olahraga 30 menit dalam satu hari dan minimal 5 kali dalam satu minggu. Artinya berarti 150 menit minimal dalam satu minggu. Apa aja melakukan aktivitas fisiknya, bisa jalan kaki. Kalau stay at home atau di rumah boleh Anda lakukan bersama anak. Mungkin banyak sudah video-video viral bagaimana hubungan keluarga dengan anak caranya berolahraga ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Perhatikan, masker itu harus dibuang dia dengan mengoyak. Dan waktu menggunakan masker itu tidak bisa dipegang dari depan. Kita akan menggunakan masker. Oke. Kita dari atas dulu ya dokter ya? Ya, atas dulu. Baik, atas dulu kita ikat dan pastikan Pastikan untuk ini kawatnya sesuai ya. dengan Ya, kawat ya. Baik, kawatnya berada di hidung. Iya, diikat. Sebenarnya masker tali ini bagus untuk yang berjilbab. Baik. Jadi menyesuaikan ya dokter ya. Dan banyak jenis masker ya. Ada yang tali, ada yang langsung ke telinga ya. Iya. Oke. Baik. Bentar, ini kok susah amat ya. Oke. Selanjutnya tali bawah ya. Oke. Nah, ini dipakai dan area ini adalah area yang berbahaya. Bagian depan. Bagian depan ini adalah area bahaya yang tidak boleh disentuh setelah Baik. Anda menggunakannya. Sebab area ini semua kuman yang ada sudah berada di depan. Baik. Dan bagian depan ini adalah area infeksi. Tidak hanya COVID, ya, Bakteri, tidak hanya COVID, ada jamur, bakteri yang lain, ya. ada jamur. Jadi ketika Anda sudah selesai melakukannya, nanti membukanya harus dari samping, ya, kita Baik. buka. Nah, begini. Dari Dan samping kita ya. tidak lagi Hmm. pegang bagian depan, langsung dibuang ke, kalau saran saya gunakan plastik masukin ke plastik Baik. ya, gunakan plastik, atau ini langsung dimasukkan ke tempat sampah, tidak lagi digunakan, tidak lagi digulung-gulung. Iya. Langsung. Selanjutnya, bagi pengumpul sampah tidak untuk dipegang. Kalau tadi dikumpulkan dalam plastik, dia direndam di dalam air klorin atau Baiklin, rendam di sana, kemudian digunting supaya tidak dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bah, benar sekali. Baik, mungkin itu yang bisa untuk masker. Dan perhatian, masker ini kalau digunakan seperti ini, itu sangat salah. Buka, turunkan, buka, turun. Kalau udah turun, maka harus dibuang. Ya. Karena harus dibuang. Kita sudah ingat bahwa bagian depan adalah bagian yang paling infeksi. Nah, kemudian maskernya akan kita buang ke tempat sampah dan dilarutkan desinfektan bagi orang pengumpul sampah sebenarnya. Karena ini semua media yang paling baik untuk penyakit. Nah, media paling bagus untuk penyakit. Tidak hanya COVID, tidak hanya COVID-19. Itu untuk penggunaan masker. Sama halnya dengan menggunakan tali ya. Pemakaiannya hanya 4 jam. 3-4 jam. Kalau terus rutin dipakai, jangan dipakai seharian gitu. 3-4 jam. Jadi kalau Bapak Ibu memang orang yang kerja dari pagi sampai malam, maka mungkin Anda membutuhkan, bagi aja sehari dibagi 24 jam, maka butuh 6 masker. Begitu juga petugas-petugas kesehatan yang memiliki shift kerja. Selanjutnya, pencegahan selanjutnya adalah sudah mencuci tangan, jaga jarak seperti Bapak Kepala Dinas tadi katakan bahwa benar percikan ludah itu jaraknya paling jauh 1,5 meter, 1 sampai 2 meter. Sehingga jarak aman minimal adalah 1 meter. Kalau Bapak Ibu bisa 2 meter pasti lebih baik. Nah, selanjutnya lagi pencegahan yang selanjutnya adalah makan sudah, aktivitas perilaku hidup bersih sudah, selanjutnya tetap berada di rumah dan memisahkan
Kalau nih ada yang terjangkit nih dari luar kota, dia belum terjangkit, kita tidak tahu. Orang yang memiliki perjalanan nih, misalnya dari Solo nih, anak kita nih dari Solo, pertanyaannya nih yang sering ke jubir nih, anak saya sudah datang, saya mau ngapain? Baik, rumahnya harus lakukan 1 kamar khusus untuk dia. Dan saya ingatkan dia menggunakan semua peralatannya sendiri. Kalau memang tidak bisa, kamar mandinya juga hanya ada 1 misalnya, maka pastikan semuanya kita harus selalu keluar kamar mandi, cuci tangan. Dan juga waktu di dalam kamar mandi minimal 1 hari sekali langsung disinfektan lagi. Karena kita tidak tahu berapa lama isolasinya, 14 hari dong. Itu yang minimal. Kenapa harus 14 hari? Karena penularan penyakit ini 5-6 hari, maksimal 14 hari. Baik. Gitu. Mungkin itu pencegahan yang pertama. Dan pembuangan sampah masker ini saya ingatkan sekali lagi, dapat Bapak Ibu baca di websitenya infeksiemerging.co.id Kementerian Kesehatan. Di sana cukup sangat jelas untuk edaran faktor penularan penyakit lainnya. Dan pencegahan selanjutnya adalah mungkin dapat melapor ya. Ya, saya himbau mungkin dari Kota Lubuk Linggau sudah melalui Kominfo sudah diberitakan juga bahwa kita tidak hanya melapor ke puskes atau melaporkan tetangga. Terima kasih nih sama semua masyarakat Kota Lubuk Linggau sudah melakukan pelaporan kepada on call center, ya sudah. Kemudian ke surveillance, ke saya sendiri selaku jubir sudah melapor. Tapi alamatnya tolong dong jelas ya, supaya kami tidak melakukan kegiatan pemaksaan atau gerebek namanya ke rumah-rumah masyarakat. Itu tidak baik. Dan kita sudah membuat 1 link ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat link ini ataupun pakai QR scanner di HP Bapak Ibu. Isilah lembaran itu sesuai dengan pertanyaannya. Kami akan mendatanya. Ada lagi nih pertanyaan nih dari masyarakat nih. Baik. Dokter, kami kok nggak diperiksa? Gitu. Iya. Mana ada puskesmas menelpon? Gitu. Nah, kepada masyarakat dulur-dulur aku sekota Lubuk Linggau, tolong dong ya. Ketika data Bapak Ibu sudah ada di puskesmas, bukan berarti mereka diam saja. Kami juga kekurangan tenaga. Kami membutuhkan aktifnya Bapak Ibu untuk bisa selalu melaporkan. Contoh pada orang yang hanya punya riwayat perjalanan, maka data Ibu sudah dicatat atau data Bapak sudah dicatat, datanya sudah dicatat. Kalau Bapak Ibu punya keluhan, langsung hubungi on call center yang sudah ada, yang sudah beredar di mana-mana. Dan nanti akan ada arahan apakah Bapak Ibu makan obat apa, makan hanya di rumah atau dirujuk ke IGD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Ingat, website yang resmi adalah Facebook Diskominfo dan Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Cek beritanya langsung ke website yang resmi. Baik, nah itu dia jadi pemirsa di rumah ya, pencegahan dan juga sekaligus cara untuk pelaporannya. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah mungkin sudah melihat beberapa dari media sosial, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya dokter ya, tapi bisa langsung cek terlebih dahulu pada website kita. Ada di mana dokter tadi? Facebooknya Diskominfo. Baik, dan juga di website Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Jadi itu info-info yang selalu terupdate ya dokter ya. Baik, kalau untuk Pak Cikwi, nah ini Pak Cikwi kalau boleh tahu nih, kalau untuk apa ya rencana ke depan nih? Rencana ke depan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Kesehatan, ini apa nih dokter? Mohon maaf Bapak ya, ada keceplosan terus manggil dokter ya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Iqbal ya. Jadi apa langkah-langkah kita ke depan dalam menghadapi virus COVID-19 ini ya. Kita pemerintah Kota Lubuk Linggau, Bapak Wali Kota kita alhamdulillah Pak SN Pranasohe ya. Sangat getol sekali, semangat sekali ya, energik sekali. Kami alhamdulillah 4 malam ini betul turut
melakukan desinfektan ya. Iya. Luar biasa, dan melakukan sosialisasi, dan di mana-mana kami melakukan baik itu melalui media sosial, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jen, melalui Kominfo. Jadi langkah-langkah kita ke depan tetap sosialisasi ini kita jalankan terus ya semaksimal mungkin, dan informasi-informasi yang terkini ya kita update. Tadi dulu belum ada OTG, sekarang sudah ada OTG, ya kan? Ya, jadi kita terus ya memberikan pembelajaran informasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ya tadi yang SOP sudah disampaikan dan sudah disampaikan oleh Bu Jen tadi, bagaimana prosedur lapor, ada call center dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya kita terus ya melakukan himbauan ya, dan dari Bapak Kapolri sudah agak tegas kalau kita lihat ya kan. Iya, benar. Kalau kita masih ngeyel, masih melakukan keramaian, maka ada pidananya, ada sanksi, gitu, ada sanksi pidananya. Dan himbauan kami juga termasuk tadi ya, tolong teman-teman yang punya media sosial jangan sampai menyebarkan isu yang tidak bagus, yang tidak baik ya kan, meresahkan masyarakat, dan itu juga ada ancaman pidananya. Nah kemudian langkah-langkah ke depan juga kita tentu akan berpikir panjang ya, kalau misalnya virus COVID-19 ini terus ya, kita juga akan menyiapkan beberapa fasilitas, dan insya Allah kita sudah menyiapkan banyak ya di Rumah Sakit Siti Aisyah ya, gedung-gedung baru itu juga kita akan jadikan fasilitas untuk pelayanan ya COVID-19 andai kata terjadi outbreak ke depannya. Cuman tentu kita berharap dan berdoa ya. Saya juga menyampaikan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, mari kita berdoa. Selain usaha-usaha yang sudah kita lakukan tadi, kita juga terus berdoa agar kiranya ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya, melindungi kita semua. Amin. Ya dari penyakit virus corona ini. Amin. Dan tentunya selain berdoa, yang paling pokok juga adalah usaha kita dan masyarakat ya, himbauan kami ya agar kiranya melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan kita yang sudah kami sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jen, sebaiknya di rumah, bekerja di rumah, udah sekolah di rumah, kemudian tidak keluar kecuali sangat penting. Ya, mungkin kita kan nggak tahu, mungkin Mas Iqbal ya, Dr. Jen ya, kalau ada apa yang butuh, misalnya sesuatu yang sangat butuh sekali, ya terpaksa harus keluar, ya nggak apa-apa. Tapi upayakan tadi ya social distancing, ya jaga jarak. Nah bagi mereka yang ada flu, ya kan, ada batuk, upayakan harus pakai masker keluar ya. Nah kemudian pada masyarakat Kota Lubuk Linggau, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jen, jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, ya kan, olahraga yang teratur, kemudian cuci tangan, ya cuci tangan. Nah jangan lupa sekarang juga susah nih Mas Iqbal, nyari hand sanitizer itu sudah susah, bahkan kalaupun ada itu harganya mahal. Nah kita sampaikan kalau sudah di rumah tidak usah nyari itu, cari saja sabun, dan cuci tangan dan air. Tadi sudah disampaikan, dilap menggunakan tisu. Nah ya, jadi itu kami ya alhamdulillah insyaallah kedepannya selalu ya siaga untuk ya, melayani masyarakat Kota Lubuk Linggau ini ya, baik itu informasi kita press release ya Bu Jen ya, setiap hari jam 12 ya, silakan update data terbaru ya, mudah-mudahan ya sekali lagi atas kerjasama kita semua Kota Lubuk Linggau, kami ya siap ya melayani kegiatan dan melayani masyarakat Kota Lubuk Linggau, pun juga Kota Lubuk Linggau juga masyarakat juga diminta untuk kerjasamanya. Benar sekali. Ya,
Baik, terima kasih untuk Pak Cikwi dan juga pemirsa di rumah tentunya. Mari bersama kita menjaga diri kita masing-masing tentunya dan juga tetap bekerja sama untuk menjadikan Lubuk Linggau ini kota yang terhindar atau kota yang negatif ya dari virus corona. Amin. Ya itu tadi dengan cara apa tadi dokter, banyak sekali tentunya untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan juga pastinya dengan berolahraga dan kalau bisa sih apa ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mungkin seperti merokok, seperti itu ya Dokter Jen ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Cikwi SKM Menkes, merupakan Ketua Gugus Tugas Tim Percepatan Penanganan COVID-19 dan juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Dan juga terima kasih untuk Dr. Janita Sri Apurba selaku juru bicara COVID-19 Kota Lubuk Linggau atas waktunya. Saya rasa ini memang benar-benar menyiapkan diri untuk pemirsa di rumah Kota Lubuk Linggau, Musiraus dan juga sekitarnya. Dan usai sudah bincang santai kita hari ini, Bapak dan juga dokter, mungkin nanti apabila ada informasi-informasi yang pastinya harus kita sampaikan, kita atur waktu lagi untuk menyampaikan pada pemirsa di rumah. Dan baik pemirsa, saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Tetap terus saksikan Up to Date hanya di Silampari TV, punya kita Gale. Sekian terima kasih dan sampai jumpa.